Mantap kuat, mantap permainanmu kuat. Dari teman-teman mewakili kita mau mendukung Icat. Ya tentunya adik Icat harus tetap semangat menegakkan kejujuran ya. Yang jelas kan Icat kan udah jujur banget. Dia merelakan dirinya itu kan terancam ibaratnya ya, tapi dia tetap jujur buat membela kebenaran. Jadi ya tetap semangat buat adik kita ini. Semoga Pak Hakim bisa menilai lah kebenarannya Icat, kejujurannya Icat, bisa membebaskan Icat. Ya kita seluruh masyarakat Indonesia tentunya pengen Icat bebas. Udah. Kami semua, seluruh rakyat Indonesia harapannya sih Richard bisa bebas ataupun dapat keringanan hukuman daripada terdakwa yang lainnya lah. Soalnya dia itu hanya disuruh sama atasannya untuk menembak Joshua gitu. Kalaupun nggak bebas ya Richard harus dapat tuntutan hukuman lebih rendah daripada terdakwa lainnya gitu. Itu intinya kita berdoa untuk Richard ya. Kita selalu support untuk Richard supaya Richard itu kuat dan nggak patah semangat. Doa kami adalah Richard itu bebas dari segala hukuman. Harapan saya ya hakimnya itu berlaku adil, jujur, dan bijaksana untuk menyikapi semua permasalahan ini. Jadi harapan saya dan semoga hakim bisa meringankan dan membebaskan Richard Eliezer. Ini adalah cerminan suara keadilan paling jujur dari masyarakat ketika melihat seorang justice collaborator yang sudah diberikan perlindungan oleh LPSK ternyata dituntut lebih berat daripada 3 pelaku penyertaan tindak pidana lainnya. Orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada niat kehendak, maka berlakulah asas dan straf zonderskut, tiada pidana tanpa kesalahan. Ada pengendalian efektif seperti layaknya di kemiliteran kepolisian. Perintah yang diberikan oleh Ferdy Sambo ini yang merupakan polisinya polisi membuat seorang Richard Eliezer tidak kuasa, tidak sanggup menolak, mengabaikan atau menghindari perintah tersebut. Sekalipun perintah itu memang untuk melaksanakan satu perbuatan yang melawan hukum. Oke. Nah, Makanya pasal 51 menghapuskan elemen melawan hukum atau whether delegated. GC yang dimiliki oleh Eliezer harus dijadikan hukuman yang paling ringan sesuai dengan pasal 10A supaya ini menjadi jurisprudensi yang baik bagi semua orang yang ingin mengungkapkan suatu tindak pidana. Ini akan berani dan hakim bisa menggunakan ini untuk memberikan hukuman yang terendah bagi GC. Eliezer ini adalah orang yang jujur, ya. Saya melihatnya dia jujur, mengemukakan, bahkan dia siap untuk berbeda pendapat dengan mantan atasannya. Itu, jadi perlu dihargai kejujurannya. Hal-hal yang meringankan adalah dia sangat jujur. Ternyata apa yang terjadi dipertontonkan oleh penuntut umum bahwa Eliezer dituntut 12 tahun, PC 8 tahun. Nah, ini bertentangan dengan rasa keadilan. Pembelaan terakhir Eliezer di kasus Sambo disambut teriakan semangat Icat dari para pendukung. Pada Kamis kemarin, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Richard Eliezer, menyampaikan duplik atau pembelaan terakhirnya jelang sidang vonis Majelis Hakim 15 Februari mendatang. Kehadiran Eliezer di ruang sidang langsung disambut pendukungnya yang sudah menunggu. Teriakan semangat Icat beberapa kali terdengar dari ruang sidang. Saat pembacaan duplik, pengacara kembali menyinggung pertanyaan Eliezer pada jaksa soal kejujuran yang dibahas tuntutan yang dibalas tuntutan 12 tahun penjara. Orang tua Richard Eliezer pada Kamis kemarin turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberi dukungan kepada putra mereka menjelang vonis pekan depan. Orang tua Eliezer pun berharap majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman seringan-ringannya untuk Richard Eliezer. Sebelumnya, jaksa menuntut Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Orang tua Eliezer hadiri sidang duplik, LPSK mendampingi. Barada Richard Eliezer, Budiang Lumiu menjalani sidang duplik dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Kedua orang tua Richard Eliezer hadir di ruang sidang. Sidang digelar di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ayah Richard, Junus Lumiu, dan ibu Richard,
Rinik Alma Pudiang hadir di ruang sidang. Kedua orang tua Eliezer tampak mengenakan kaos putih dengan gambar foto Eliezer dipadukan ke meja kotak-kotak. Keduanya terlihat duduk di barisan depan. Mereka tampak didampingi Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas dan Edwin Partogi. Saat menunggu sidang dimulai, kedua orang tua Richard tampak disalami oleh pendukung Richard Eliezer. Richard tampak masuk ke dalam ruang sidang dan memberikan salam kepada jaksa dan pengunjung sidang. Para pendukung tampak memberikan semangat pada Eliezer. Dituntut 12 tahun. Diketahui berada Richard Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa meyakini Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua. Menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama, kata jaksa saat membacakan tuntutan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 12 tahun penjara. Imbuhnya, Eliezer diyakini jaksa melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kepatuhan dan relasi kuasa jadi fokus nota pembelaan Eliezer. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, mengungkapkan nota pembelaan Eliezer berfokus pada relasi kuasa dan kepatuhannya atas perintah Verdi Sambo, dan itu berkaitan dengan posisi Eliezer sebagai anak buah Sambo yang telah dibuktikan juga di pengadilan. Dari fakta persidangan sudah terungkap terkait dengan relasi kuasa Richard secara de jure dan de facto karena ada surat dinas kemudian bekerja sebagai atasan dan bawahan. Itu dari fakta persidangan yang terungkap, urai kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi. Sementara soal isu perselingkuhan, Roni menyebut Eliezer tak tahu menahu soal hubungan kasus antara Brigadir J dan Putri Chandrawati, sehingga pihaknya memilih tidak memasukkan isu tersebut dalam nota pembelaan.